Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Sekali lagi saya sapa, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah yang tidak terhitung hari demi hari, kita bisa ada sampai saat ini. Dan mari kita melihat bagian warta kita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Roma 6 ayat 15 sampai 23. Mari kita buka Alkitab kita. Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23. Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23. Kita akan membaca bergantian. Saya ayat yang ke-15, Bapak Ibu sekalian ayat 16, demikian kita bergantian sampai ayat yang ke-23. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus mentaati, baik dalam dosa yang menuntut kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang menuntut kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tema kita hari ini adalah kemerdekaan yang sejati. Mendengar Roma 6 ayat 15 sampai 23, mendengar tema kita kemerdekaan yang sejati adalah pembahasan yang tidak asing bagi kita, dan gairah serta semangat dari peringatan hari kemerdekaan masih terasa di dalam kita. Benar Bapak Ibu? Hari ini 18 Agustus, dan kalau tahun 1945, 79 tahun yang lalu, hari ini pembacaan proklamasi. Hari ini menjadi suatu peneguhan dan pengokohan. Dan akhirnya PPKI mengadakan rapat dan mengesahkan UUD 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Tepat 79 tahun yang lalu. Jadi semangat dan gairah dari Hari Kemerdekaan Indonesia masih terasa bagi kita hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, tanggal 17 Agustus merupakan titik balik dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang cukup panjang. Kalau kita bicara kemerdekaan yang sejati, kita akan bicara juga apa itu kemerdekaan. Dan untuk memahami kemerdekaan, kita boleh mengingat peristiwa di mana bagi bangsa Indonesia kemerdekaan itu bukan suatu hal yang tidak bisa dibayangkan, karena Indonesia pernah mengalami perbudakan, pernah mengalami penjajahan. Jadi tercapainya kemerdekaan Indonesia tentu menoreh peristiwa bersejarah yang cukup panjang. Dan itu tidak datang tiba-tiba. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kita bisa melihat bagaimana akhirnya kemerdekaan ini didapat dari perjuangan
dan pengorbanan para pahlawan. Jadi kita bisa lihat tercapainya kemerdekaan Indonesia ini bukan datang tiba-tiba, tetapi sebuah perjuangan dan pengorbanan melawan musuh. Kita punya musuh pada waktu itu, kita punya lawan yang memiliki kekuatan yang lebih dari kita, sehingga kita berhasil dijajah. Sehingga ketika kita berkemenangan di dalam kemerdekaan, ini menjadi sebuah momen penting yang harus dihargai dan diingat. Maka kenapa 17 Agustus setiap tahunnya menjadi suatu momen yang bersejarah bagi kita, menjadi suatu momen yang penting bagi kita, menjadi suatu momen yang harus dirayakan bagi kita secara khusus rakyat Indonesia, karena 17 Agustus adalah momentum yang tidak bisa dihapus dari pikiran kita. Dari generasi ke generasi ini harus ditanam bahwa 17 Agustus adalah hari kemerdekaan. Kenapa penting? Karena kemerdekaan adalah suatu respon kemenangan. Kenapa kita perlu memiliki respon kemenangan? Karena ini adalah sebuah kekuatan. Kekuatan untuk apa? Untuk berdiri melawan musuh, untuk bertahan melawan musuh, untuk berdiri dan bertahan melawan seluruh aspek-aspek yang mencoba menjajah kembali. Jadi ini suatu hal yang sangat penting. Sejenak kita mengingat peristiwa kemerdekaan Indonesia, karena tema kita hari ini kemerdekaan yang sejati. Sesungguhnya kemerdekaan yang sejati itu apa? Dalam 2 minggu berurut-urut kita sudah belajar bagaimana peristiwa bangsa Israel mengalami kemerdekaan. Bapak Ibu, ternyata bangsa Indonesia pernah mengalami seperti yang pernah dialami oleh bangsa Israel. Bangsa Israel selama 430 tahun dijajah oleh satu bangsa yang memiliki kekuatan superpower. Dan di sini kita bisa melihat kemerdekaan bangsa Israel adalah anugerah ilahi, karunia Tuhan kepada umat pilihannya sendiri yang tidak dapat dicapai berkat jasa mereka sendiri. Kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir bukan karena keadaan bangsa itu sendiri, tetapi karunia ilahi, anugerah Tuhan. Maka dikatakan Allah membawa umatnya keluar dari perbudakan di Mesir. Minggu lalu kita belajar nyanyian kemerdekaan. Ternyata setelah keluar dari penjajahan, perbudakan, perhambaan, otomatis ada satu pujian, ada satu nyanyian yang keluar dari dalam hati kita, yaitu nyanyian kemerdekaan. Bagaimana bangsa Israel berseru bahwa Tuhanlah keselamatanku. Jadi apa pandangan Alkitab tentang kebebasan atau kemerdekaan? Hal ini dilatar belakangi karena pemikiran tentang penahanan di dalam penjara atau perbudakan yang dialami oleh bangsa Israel. Nah, dalam peristiwa keluaran ini kita bisa melihat jelas bagaimana mereka merdeka. Allah membawa umat Israel untuk melayani Tuhan. Maka Tuhan berfirman kepada mereka pada waktu itu, kepada Firaun, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Ketika Tuhan berfirman kepada Firaun, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepada aku, kata Tuhan. Jadi alasan bangsa Israel disuruh Tuhan keluar dari perbudakan untuk apa Bapak Ibu? Untuk beribadah. Sehingga kalau kita pahami sekarang, apa alasan kemerdekaan yang sejati itu diperlukan oleh setiap manusia, supaya setiap umat manusia bisa beribadah kepada Tuhan. Karena ternyata kita yang tidak pernah mengalami perbudakan atau penjajahan, sesungguhnya, sejatinya kita adalah seorang budak. Bapak Ibu, hari ini kita baca Roma pasal 6. Ini adalah tulisan Paulus. Konsep perbudakan tidak asing bagi pembaca surat-surat Paulus. Jadi semua surat yang ditulis oleh Paulus ketika Paulus membahas tentang perbudakan,
perhambaan, kemerdekaan, itu tidak suatu pembahasan yang asing bagi mereka yang membaca surat itu. Karena ternyata orang-orang yang membaca surat-surat Paulus mengalami hal-hal yang demikian. Maka kita bisa melihat bagaimana juga ternyata orang Roma juga mengalami hal itu. Bahkan ada pendapat mengatakan separuh dari jemaat di Roma adalah mereka yang pernah jadi budak dan dimerdekakan. Jadi soal perhambaan, soal perbudakan, ketika Paulus sampaikan kepada jemaat itu tidak asing. Dan kehidupan itu nyata bagi mereka. Maka hari ini ketika kita juga akan bicara tentang kemerdekaan, perbudakan, bagi jemaat GKMI Tanjung Sari, ini bukan suatu pembahasan yang baru, atau jangan-jangan di dalam hati kita, masih di awal khotbah, sudah tahu endingnya akan bicara apa. Kenapa? Bicara perhambaan, bicara kemerdekaan, adalah pembicaraan yang sangat sering di tengah-tengah kita. Pertanyaannya, kemerdekaan yang sudah kita tahu, perhambaan yang sudah kita tahu, sudahkah menjadi kehidupan bagi kita? Kemerdekaan yang kita pahami yang ada dikerjakan Kristus, sudahkah menjadi kehidupan bagi kita? Karena ternyata pengalaman akan kemerdekaan membawa satu sikap respon kemenangan melawan musuh. Jadi ketika jemaat GKMI Tanjung Sari selalu kalah melawan musuh, ini adalah suatu pemahaman bahwa ternyata jangan-jangan belum pernah mengalami kemerdekaan, masih hanya tahu. Ada satu pernah cerita yang saya dengar. Ada dua orang yang berbeda. Ada dua orang di dalam bangsa yang sama. Satu sama-sama sudah mendengar bahwa Indonesia merdeka. Sama-sama ini sudah mendengar bahwa Indonesia merdeka gitu. Satu percaya bahwa Indonesia merdeka, satu ragu. Kenapa? Karena melihat bagaimana musuh bekerja. Jadi ketika keduanya berjalan bersama, apa perbedaan kedua orang ini Bapak Ibu? Satu yang menerima berita kemerdekaan, satu yang masih ragu dengan berita kemerdekaan. Mereka berjalan dengan satu sikap yang berbeda. Karena apa? Satu yang sudah menerima berita kemerdekaan, melihat tentara musuh misalnya megang senjata, dia akan berjalan tegap. Kenapa? Karena kami sudah merdeka. Kami sudah merdeka dan kami sudah menang. Satu yang masih ragu, dia akan ketakutan melihat musuh. Kenapa? Karena dia ragu dengan berita kemerdekaan. Demikianlah berjalannya kehidupan kekristenan kita hari ini. Kita diperbudak, kita dijajah, dan kita merdeka dari mana? Hari ini kita melihat bagaimana suatu kebenaran yang sederhana, bahwa ternyata setiap orang sesungguhnya adalah budak dari seorang tuan. Ini adalah bagian firman yang sudah kita baca dari Roma pasal 6 ayat 15. Bapak Ibu, ada suatu isu di sini yang penting. Ketika kita melihat pasal 6 ayat 1, dimulai Paulus dengan satu pertanyaan yang kemudian dijawab oleh Paulus sendiri, sekali-kali tidak. Kemudian di ayat 15 Paulus menyampaikan pertanyaan yang juga sebenarnya pertanyaan ini pertanyaan retoris yang sebenarnya tidak lagi perlu jawaban, yang Paulus bisa langsung jawab sendiri. Kita lihat pasal 6 ayat 1. Pertanyaan yang disampaikan Paulus, jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Paulus bilang sekali-kali tidak. Jadi ketika kita berkata semakin banyak dosa, semakin nyata karunia Allah yang melimpah. Kalau begitu, bertekunkah kita dalam dosa supaya terlihat limpah kasih karunia? Paulus bilang tidak. Lalu di ayat 15, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Di sini juga Paulus melihat kecenderungan jemaat yang ketika berkata kita hidup di bawah kasih karunia, bukan lagi di dalam hukum Taurat, sehingga jemaat cenderung hidup suka-suka karena toh kita bukan di bawah hukum Taurat kok, kita di bawah kasih karunia. Maka Paulus katakan, apakah kita akan berbuat dosa?
karena kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Jawaban Paulus apa? Tidak. Tidak juga. Itu pemahaman yang salah. Bukan berarti karena kita hidup di bawah, yang pertama, bukan berarti karena kita melihat kasih Allah melimpah, semakin banyaknya dosa kasih Allah melimpah, bukan berarti kita makin terus berbuat dosa. Itu pengertian yang salah. Itu kecondongan yang salah. Dan bukan berarti ketika kita hidup di bawah kasih karunia, suka-suka kita berdosa. Karena tahu bukan lagi di bawah hukum Taurat. Itu pun pemikiran yang salah. Maka Paulus arahkan, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kepada kebenaran. Jadi sesungguhnya tidak ada manusia yang hidup bebas. Sesungguhnya tidak ada satupun manusia yang berkata, aku makhluk bebas, tidak dalam dosa, tidak kepada Allah. Tidak ada. Karena kebenaran Allah berkata, sesungguhnya setiap orang berada di dalam satu perbudakan. Bedanya perbudakan yang di dalam dosa memimpin kepada kematian, hamba di dalam hamba kebenaran ini memimpin kepada kehidupan. Jadi Bapak Ibu yang pernah berpikir, oh saya tidak ada diperbudak siapapun, saya tidak diperhamba siapapun, bukan dosa, bukan juga Allah, ada netral tengah-tengah, gak ada. Maka sesungguhnya kita berada di dalam perbudakan. Yang pertama, budak dosa. Ini dikatakan Paulus di ayat 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mungkin kita berkata, gampang kita saat ini mengakui siapakah yang memperhamba kita. Mungkin kita dengan legowo bilang, saya masih hamba dosa. Kenapa? Itu katanya, itu kata firman. Sesungguhnya Bapak Ibu, ketika kita melihat perbudakan dosa, ketika iblis menawarkan kebebasan kepada manusia sewaktu di Taman Eden, awalnya manusia berpikir ini adalah kebebasan yang akan memerdekakan. Karena ketika Tuhan bilang jangan makan, menurut manusia ini suatu ikatan. Sehingga ketika ditawarkan oleh iblis makan, maka kamu akan sama seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Manusia mungkin berpikir ini suatu kebebasan. Tetapi sesungguhnya kebebasan yang dimaksud adalah kejahatan yang melawan Allah. Dan ujung dari kebebasan itu adalah kematian atau kebinasaan. Kita dilahirkan dalam perbudakan dosa melalui Adam. Ini kebenaran yang harus kita terima sejak kita mendengarkan kebenaran. Kita dilahirkan dalam perbudakan dosa melalui Adam. Sehingga kita semua tidak ada yang bebas. Maka kita disebut sebagai budak dosa. Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus juga berkata bahwa dia adalah hamba. Jadi di dalam penyataan ini ada dua kata hamba yang sering dipakai di dalam Alkitab suci secara khusus Perjanjian Baru. Dan budak yang dimaksud di sini adalah budak yang dimiliki oleh tuannya sepenuhnya. Jadi di dalam firman Tuhan ada dua makna budak. Yang pertama, dia budak sebagai pelayan, yang dimana dia pelayan karena ingin melayani Tuhan, tetapi sepenuhnya dia bukan milik tuannya. Itu yang pertama. Yang kedua, makna dari kata budak adalah bahwa dia sepenuhnya milik tuannya karena dibeli dari hasil perbudakan, sehingga dia itu milik tuannya yang tidak bisa diganggu gugat dan tidak bisa ditolak oleh siapapun. Dan di dalam budaya Roma waktu itu, Bapak Ibu,
Mereka, konsep perbudakan di dalam mereka waktu itu, mereka yang akhirnya ada perbudakan secara sukarela. Satu karena kemiskinan, satu karena ketidakmampuan di dalam hidup. Sama ya, seperti kemiskinan tadi. Perbudakan sukarela ini karena mereka yang sangat miskin akan menawarkan diri mereka sebagai budak kepada seorang tuan. Tetapi perjalanan tentang pengertian budak ini, ada satu kebiasaan kemudiannya yang dikeluarkan, bahwa setiap 6 tahun ada pembebasan seorang budak. Maka di tahun yang ke-7 budak ini harus dibebaskan. Tapi pilihan ada juga pada seorang budak. Budak ini apakah mau bebas atau mau terus kepada tuannya? Bagi yang mau bebas, dia bebas dari tuannya. Tapi bagi yang mau terus secara sukarela jadi budak, dia akan tetap jadi budak tuannya. Jadi di sini ketika kita bahas tentang budak dosa, ini artinya budak yang sepenuhnya milik tuannya. Maka ini juga konsep perjanjian lama, yang dimana ketika kita bisa melihat ketika Sarai mengambil budaknya untuk Abraham, budaknya tidak bisa melawan. Seperti itu milik Tuhan. Jadi kalau dikatakan budak dosa, berarti Bapak Ibu, kita berada di dalam satu perhambaan dosa, yang dimana kita tidak bisa berkata A untuk kita lakukan A, karena harus menurut perintah dari tuannya. Sekalipun kita punya pemikiran atau perasaan untuk melakukan A, kalau Tuhan kita berkata B, kita akan melakukan B, walaupun isi hati kita A. Itulah namanya budak. Dan budak dosa ini adalah suatu kebebasan penipuan, karena ternyata penipuan-penipuan yang ditawarkan, kebebasan-kebebasan yang ditawarkan hanyalah fiktif belaka. Maka perbudakan di dalam dosa adalah suatu perbudakan tanpa harapan. Maka kan saya sampaikan bahwa kita semua ini tidak ada yang netral. Kita semua ini tidak ada yang berada di tengah-tengah. Kita semua berada di dalam perbudakan. Dua tuan, salah satu tuan menjadi tuan kita. Kalau bukan dosa, berarti kebenaran. Kalau bukan kebenaran, berarti dosa. Budak dosa, tuannya adalah iblis. Budak kebenaran, tuannya adalah Allah. Jadi seorang yang dikatakan budak dosa, berarti tuannya adalah iblis. Maka firman Tuhan juga berkata, tidak ada satu orang pun yang bisa melayani dua tuan. Lalu kita bilang, hari Minggu aku melayani Tuhan, hari Senin aku melayani dosa. Hari Minggu aku melakukan kebenaran, hari Selasa aku melakukan dosa. Itu tidak ada yang namanya melayani dua tuan. Kalau bukan kebenaran, berarti dosa. Kalau bukan dosa, berarti tetapi meskipun kita berada di dalam perbudakan, salah satu perbudakan ini kita harus memahami apa perbedaannya. Tadi budak dosa sudah ya. Budak kebenaran. Kita lihat di sini. Budak kebenaran ini adalah manusia menikmati kebebasan dari perhambaan hanya dengan keterikatan kepada penciptanya. Ia membebaskan manusia dengan jalan membawa manusia kepada dirinya sendiri. Hamba kebenaran, tuannya adalah Allah. Apa perbedaan budak dosa dengan budak kebenaran? Ada bedanya Bapak Ibu. Bedanya apa? Sesungguhnya menjadi budak kebenaran, itulah kebebasan. Sesungguhnya menjadi hamba Allah, itulah kebebasan yang sejati. Karena ketika manusia hidup di dalam Allah, manusia bebas di dalam kontrolnya Allah, dan manusia memiliki pengharapan di dalam Allah. Karena menjadi hamba kebenaran itu membawa kepada pengudusan, dan pengudusan membawa kita kepada kemuliaan Allah.
Jadi sebenarnya ketika kita menjadi budak dosa, kita berada di dalam tekanan, tapi menjadi budak Allah atau budak kebenaran, kita berada di dalam kebebasan. Ada sebuah contoh. Ini gambar apa Bapak Ibu? Mouse komputer. Kita mungkin pernah memainkan mouse komputer ini. Ini mouse komputer ini ada dua. Kalau yang di tengah itu hanya menggeser atas bawah. Tetapi nanti kalau kita pakai mouse ini, ada dia sisi kiri dan sisi kanan. Bapak Ibu, misalnya kita tuan yang memakai mouse komputer. Ketika kita geser, ketika kita pakai yang kiri, tapi dia beroperasi yang lain. Atau sebaliknya kita pakai yang kanan, tapi dia beroperasi yang lain. Kita akan gimana? Kita apakan mouse ini? Ya, mungkin kita coba dulu, kita apakan dulu ya. Kita goyang dulu apakah karena mungkin ada masalah gitu. Lalu kalau kita geser-geser tapi dia nggak berfungsi sesuai fungsinya. Ini buat emosi ya. Daripada lama-lama buat dosa, kalau tidak diperbarui, dibuang aja ke tong sampah. Mouse-nya menjadi mouse yang sejati justru ketika ia berada di dalam fungsinya. Kita pakai mouse komputer. Kita arahkan ke kiri, dia ke kiri. Kita arahkan ke kanan, dia ke kanan. Kita arahkan kiri kanan, dia ngikut. Barulah kita katakan ini mouse yang bagus. Menurut pengguna tuannya. Menurut penggunaan tuannya. Kalau dia nggak beroperasi sesuai dengan penggunaan tuannya, ini adalah mouse yang rusak. Yang cocok kita buang ke tong sampah daripada buat emosi. Kan gitu. Manusia dicipta Tuhan, didesain Tuhan menurut fungsinya untuk Tuhan. Tapi ketika dosa masuk, desain Allah yang harusnya untuk Tuhan ini rusak. Maka ketika Tuhan berkata, muliakanlah aku, manusia memuliakan dirinya. Ketika Tuhan berkata, beribadahlah kepadaku, manusia beribadah kepada setan. Manusia rusak oleh dosa ketika mereka tidak lagi di dalam fungsinya. Seperti mouse tadi, kalau tidak sesuai fungsinya, justru seharusnya dibuang ke tong sampah. Tetapi Allah, maka Paulus berkata, Allah yang kaya dengan rahmat, manusia yang sudah rusak, manusia yang sudah jadi hamba dosa ini, kembali diperbaharui oleh Allah, oleh caranya sendiri. Maka cara Allah memperbaharui manusia dari perbudakan dosa adalah membawa manusia ini ke dalam dirinya. Cara Allah memperbaharui budak dosa ini adalah dengan cara Allah membawa manusia kepada dirinya sendiri. Maka manusia kembali menemukan fungsinya di dalam Allah. Maka tanpa Allah, manusia akan terus menjadi hamba dosa, budak dosa yang ujungnya kepada kematian. Maka mengetahui betapa rusaknya kalau tidak sesuai fungsi, barulah kita paham. Tidak ada kabar baik tanpa kabar buruk. Justru semakin jelas kabar buruknya, semakin bernilailah kabar baik itu. Maksudnya apa? Bapak Ibu, kabar buruknya manusia yang berdosa, budak dosa, harus masuk kepada kematian. Maka di pasal 6 ayat 23 Paulus bilang, upah dosa ialah maut. Ini sudah jadi ayat hafalan kita. Ini kabar buruk. Kenapa? Karena ternyata upah dosa maut. Semua yang berdosa harus mati. Harus dibuang ke tong sampah. Karena tidak lagi berfungsi secara fungsinya.
Tapi kabar baiknya, ada karunia Allah. Maka tanpa kabar buruk, tidak ada kabar baik. Dan semakin jelas kabar buruknya, maka semakin bernilai kabar baik. Bagaimana kita bisa menilai kabar baik itu suatu hal yang berharga? Ketika kita tahu kabar buruknya apa. Kabar buruknya apa? Kita seharusnya mati. Kita seharusnya dibinasakan karena kita diperbudak, karena kita diperhamba. Kita seharusnya dibuang ke tong sampah. Kenapa? Karena hanya menyakiti hati Allah, karena hanya melukai hati Allah, karena hanya membuat Allah murka. Itu kabar buruknya. Kita harus mati semua. Tapi kabar baiknya, ada karunia Allah. Ketika kita tahu kabar buruk itu jelas, maka bernilailah kabar baik ini. Sesungguhnya aku mati, tapi karunia Allah aku hidup. Pertanyaan kepada kita, tahukah kita kabar buruk yang harus kita terima? Dan di samping kabar buruk, Tuhan sediakan kabar baik. Karena Tuhan sebenarnya tidak mau manusia tertimpa di dalam kabar buruk itu. Maka kabar baik adalah Injil yang memerdekakan. Dan itulah kemerdekaan yang sejati. Setiap manusia adalah budak. Budak dosa, hidup di dalam dosa, dan memikat kita ke dalam perhambaan dosa. Yang kedua, budak kebenaran, hidup di dalam kebenaran, dan menyerahkan diri kepada Allah, dan hidup baginya. Bapak Ibu, jika kita renungkan sejenak kondisi kita saat ini, budak siapakah kita? Tidak ada yang berkata tidak budak siapapun. Karena itu bukan kebenaran. Kebenaran yang benar, salah satu dari keduanya, kita menjadi budak. Tidak budak dosa, berarti budak kebenaran. Tidak budak kebenaran, berarti budak dosa. Lalu bertanya, gimana dong? Kalau selama seminggu 7 hari, 4 hari melakukan kebenaran, 3 hari melakukan dosa. Kan masih mayoritas. 4 hari, masih 4 hari melakukan benarnya, 3 hari melakukan dosanya. Jadi masih bisa lah ya dibilang hamba kebenaran? Tidak. Kita menjadi budak bukan karena apa yang kita lakukan. Bukan karena kita melakukan kebenaran, maka kita menjadi hamba kebenaran. Atau bukan karena kita melakukan dosa, maka kita menjadi hamba dosa. Tetapi status hamba dosa, budak dosa, sudah menjadi bagian kita dari sejak kita dilahirkan. Karena di awal tadi saya sampaikan, kita menerima suatu kebenaran. Kita dilahirkan di dalam dosa. Karena dosa nenek moyang kita, yaitu Adam. Jadi di antara kita semua ini lahir di dalam dosa. Dan kita semua menjadi budak dosa. Jadi Bapak Ibu, tidak usah dulu heran. Apakah saya hamba dosa? Kita dari mulanya sudah menjadi budak dosa karena kita lahir dari dosa. Di dalam persekutuan dosa oleh Adam dan Hawa. Itu yang menjadi kebenaran. Maka itu kabar buruknya. Bisa kita pilih, wah kenapa saya lahir dari keturunan Adam. Lalu Bapak Ibu mau lahir dari siapa? Wah ternyata Adam melakukan dosa. Kenapa Adam dulu berdosa? Kamu jahat Adam. Seandainya Adam bisa bangkit dari kubur, bertobatlah. Karena kami pun menerima anugerah Allah. Jadi bukan kita karena melakukan dosanya maka kita budak dosa, tetapi karena kita sudah dilahirkan di dalam dosa, maka kita menjadi budak dosa. Dan itu memikat kita ke dalam perhambaan dosa. Bapak Ibu, status kita yang berdosa menyeret kita hidup di dalam dosa. Maka hari demi hari hidup kita di dalam dosa, sehingga kita berkata apa? Pola pikir kita yang sudah hidup di dalam dosa berkata apa? Di dunia ini tidak bisa lepas dari dosa. Karena apa? Karena pikirannya diisi oleh dosa.
Sama halnya ketika kita di ruangan ini semua sampah, dan kita hanya hidup di ruangan ini, lalu kita bilang, tidak ada manusia yang bebas dari sampah. Kenapa? Karena ruangan ini penuh sampah. Dan di ruangan ini kita hidup. Lalu kita bilang, tidak ada manusia yang bebas dari sampah. Demikianlah pola pikir yang berkata tidak bisa bebas dari dosa toh di dunia. Kenapa? Karena pikirannya terisi oleh dosa. Maka Allah menawarkan pembenaran yang memerdekakan. Dan ketika kita menerima pembenaran di dalam Allah yang dikerjakan Yesus Kristus di kayu salib, maka kita bisa menjadi hamba kebenaran. Bukan karena kita melakukan yang benar, tapi karena anugerah Allah membawa kita menjadi benar. Inilah yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Roma. Tetapi bukan karena kita dibenarkan oleh Allah melalui anugerah, kita bebas melakukan dosa. Justru semakin nyata engkau dibenarkan di dalam kebenaran, semakin nyata jugalah engkau di dalam pengudusanmu. Karena kita yang hidup di dalam kebenaran dibawa ke dalam pengudusan. Karena ada beberapa surat-surat Paulus seperti itu. Ketika Paulus menceritakan tentang kemerdekaan di jemaat Galatia, selekas itu jemaat Galatia beralih kepada Injil lain. Itu adalah teriakan Paulus. Mengapa kamu selekas itu berbalik? Baru saja kamu dimerdekakan oleh Injil yang benar, tapi hatimu segera kembali di dalam kepada Injil yang lain. Kemerdekaan tidak ada di luar Yesus Kristus, dan inilah Injil yang memerdekakan. Ini juga disampaikan Paulus di dalam surat-suratnya. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ketika Paulus akhirnya menuliskan ini, Paulus mau jemaat yang mendengarkan memiliki pengertian bahwa aku adalah hamba dosa karena statusku dari awal, bukan karena apa yang kulakukan. Lalu aku menjadi hamba kebenaran pun bukan karena apa yang kulakukan, tapi karena apa yang Allah telah lakukan. Inilah kemerdekaan yang sejati. Perjuangan dan pengorbanan Allah di dalam Kristus Yesus, itulah kemerdekaan yang sejati. Sudahkah kita merdeka? Kemerdekaan yang sejati adalah ketika kita hidup di dalam fungsi yang sejak semula diberikan oleh Allah, dan Allah menjadi pengendalinya. Fungsi kita dari mulanya, Allah mendesain kita menjadi makhluk mulia untuk kemuliaan Tuhan. Allah mendesain kita untuk fungsinya, untuk beribadah kepada Allah. Allah mendesain manusia untuk melayani Allah. Jadi kemerdekaan yang sejati ketika fungsi itu kembali di dalam diri kita. Karena fungsi itu dari mulanya tadi saya sampaikan sudah rusak, maka fungsi ini harus kembali. Inilah kemerdekaan yang sejati. Kalau fungsi ini belum kembali ke dalam diri kita, kita masih diperhamba oleh dosa. Siapa yang bisa memerdekakan? Kristus. Kabar baiknya, Kristus memerdekakan dari kabar buruk yang harusnya kita mati. Hidup dalam dosa menyatakan kita adalah budak dosa. Hidup dalam kebenaran menyatakan kita adalah budak kebenaran atau hamba kebenaran. Kemerdekaan yang sejati itu menjadi bagian mereka yang percaya kepada Tuhan. Kemerdekaan yang sejati menjadi bagian mereka yang mengalami kemerdekaan, kemenangan, dan tidak lagi berada di dalam penghukuman. Maka di ayat 22 dikatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Kita dimerdekakan, selama kita hidup kita dibawa ke dalam pengudusan. Pengudusan ini artinya memuliakan Tuhan, lalu nanti endingnya hidup yang kekal.
Jadi kita dimerdekakan bukan tujuannya supaya sebatas masuk sorga. Kalau orang yang mau bertobat hanya untuk masuk sorga, itu masih setengah, masih dangkal. Tapi tujuan bertobat, dimerdekakan supaya masuk ke dalam pengudusan. Pengudusan inilah yang memuliakan Allah. Pengudusan inilah hidup di bumi. Kalau hidup yang kekal nanti itu di sorga. Tapi di bumi kita mengalami pengudusan. Inilah yang namanya memuliakan Allah. Inilah yang dimaksud Paulus kepada jemaat di Roma. Percaya Kristus bukan supaya hanya sorga. Karena kalau hanya ke sorga, seolah-olah hidupnya nanti hidup dalam dosa pun tujuannya sudah sorga. Ini bahaya. Dimerdekakan, merdeka yang sejati, supaya kita masuk ke dalam pengudusan. Pengudusan inilah hidup di dalam dunia memuliakan Allah, dan nanti endingnya masuk ke sorga. Bapak Ibu yang sudah merdeka di negara kita, sudahkah merdeka di dalam roh? Ketika jasmani kita menyerukan merdeka, apakah roh kita juga berkata merdeka? Atau roh kita berada di bawah penghukuman? Upah dosa maut, tapi karunia Allah hidup. Itulah kebenaran. Itulah kemerdekaan. Kita bebas dari kematian dan kita beroleh hidup di dalam Kristus, Tuhan kita. Mari kita pikirkan dan renungkan. Sudahkah kita seperti Maus yang berada di dalam kendali yang benar? Sudahkah kita berada seperti Maus di dalam pengendali yang tepat sesuai fungsinya? Atau masih salah fungsi, salah sasaran? Ini menjadi perenungan bagi kita, supaya nanti ketika kita merunut tema bulan ini, kita bisa melihat dari mulanya bagaimana bangsa Israel lepas dari perbudakan di Mesir. Oleh anugerah Allah mereka melewati tanah kering. Bagi mereka tanah kering. Kalau kita melihat itu lautan, tapi mereka bisa lewat. Lalu setelah mereka lewat, mereka memiliki nyanyian kemerdekaan. Hari ini kita bahas bagaimana manusia bebas, merdeka dari yang sejatinya. Kemerdekaan yang sejati adalah bebas dari dosa. Sudahkah kita merdeka yang sejati? Pikirkanlah selama kita hidup. Kalau nanti kita sudah selesai dari bumi ini, sudah selesai waktu dan kesempatan, tidak ada lagi kata penyesalan. Pikirkan di dalam hati kita, sudahkah aku merdeka yang sejati? Dan kalau aku sudah merdeka, apakah aku hidup di dalam kemerdekaanku? Ketika aku hidup dalam kemerdekaanku, aku bisa melawan musuhku. Aku berkemenangan melawan musuhku, dan aku bersukacita karena kemenangan melawan musuhku. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas suatu pengenalan akan kemenangan dan kemerdekaan yang sejati yang telah Engkau kerjakan di dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan menyediakan kabar baik bagi kami yang seharusnya mati, karena kami sudah rusak dari mulanya dan tidak berfungsi dari mulanya. Tapi Engkau menyediakan jalan keluar supaya kami kembali kepada fungsi yang Engkau dari awal tetapkan. Itulah bagaimana kami bisa hidup melayani Tuhan oleh kebenaran yang Engkau kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran ini, dan setiap kami yang sudah merdeka secara roh, setiap kami yang sudah Engkau merdekakan dari perbudakan dosa, biarlah ya Tuhan kami hidup sesuai fungsi kami. Karena tujuan kemerdekaan itu
supaya fungsi yang dari semula itu boleh tercapai di dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan, bawa kami untuk mengenali diri kami sebagaimana Allah yang telah nyatakan lewat firman-Mu. Dan bagi setiap kami yang masih terus berjuang untuk merdeka secara roh, yang selama ini bingung bagaimana lepas dari perbudakan dosa, nyatakanlah kembali diri-Mu lewat firman-Mu yang hidup, supaya saudara-saudara kami yang masih bergumul di dalam perbudakan dosa boleh bebas, boleh merdeka, karena roh Allah yang mengerjakannya. Biarlah mereka tunduk kepadamu ya Tuhan, tunduk kepada apa yang Engkau katakan, sehingga kemerdekaan itu menjadi bagian mereka. Dan bawalah kami bersama-sama untuk hidup di dalam Engkau. Terpujilah Engkau ya Allah. Di dalam Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.